Kalau begitu berarti artinya sudah siap lagi menerima pelajaran pada jam pelajaran pada hari ini. Iya. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, mana ketua kelas disiapkan dulu lah. Seluruhnya duduk siap. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, dengar dulu nama tadi ibu absen dulu satu persatu. Ya, Ahmad Muhammad, hadir Bu. Alvira Yusrita, hadir Bu. Ferdi, Firdaus, Bapak Husni Mubarak, Putri Aulia, Rahmawati. Pada materi kita pada hari ini, kita mau explain dulu. Kalau ibu bilang, angkat tangan dulu. Angkat tangan ke depan. Coba berdiri dulu, berdiri. Jadi di sini bahasa Indonesia. Kalau ibu bilang tangan ke depan. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Iya, oke, artinya tangan ke bawah. Sekarang kalau kan sudah tahu di atas, bawah, samping. Sekarang samping. Atas. Depan. Samping. Atas. Samping. Bawah. Oke, ulang lagi supaya lebih cepat lagi supaya konsentrasi. Atas, depan, samping, atas, bawah. Atas, samping, depan, atas, bawah, samping. Oke, tepuk tangan. Jadi anak-anakku semua, untuk hari ini adalah kita masuk di materi coding dan kecerdasan artifisial atau biasa disebut dengan AI. Tapi sebelumnya, anak-anakku semua pernah dengar kata AI? Pernah? Tidak. Yang pernah, katakan dulu yang pernah dengar kata AI. Pernah digunakan aplikasi AI? Yang mana saja itu? WA. Yang mana WA apa lagi? ChatGPT. Meta AI. Apa lagi? Black box. Ada lagi yang pernah gunakan AI? Google, Cici, Canva. Ada yang pernah gunakan Cici? Ada. Biasa kita gunakan dalam hal apa? Belajar. Mencari jawaban. Apalagi? AI game. Iya, itu semua adalah contoh daripada AI, kecerdasan artifisial. Jadi AI itu adalah kecerdasan yang kerja ini. Jadi coding itu dapat dipahami sebagai praktik pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet basic, plugin dan unplugin. Jadi artinya di sini coding itu bisa kita gunakan sebagai pemrograman perangkat, bisa menggunakan internet, bisa juga menggunakan plugin dan bisa juga dengan tanpa menggunakan jaringan internet. Oke, lanjut di sini kita bisa lihat. Oke. Untuk coding dalam hal ini dianggap sebagai pintu gerbang bagi siswa. Kenapa dia dikatakan sebagai pintu gerbangnya siswa? Kenapa coding dikatakan sebagai pintu gerbangnya siswa?
Karena untuk memahami konsep-konsep dasar pemrograman dan logika komputasi. Jadi di mana pada pengenalan coding itu nanti dapat membantu menyamai keterampilan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan program solving yang esensial di era digital saat ini. Jadi harapannya siswa dapat menciptakan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi. Kecerdasan artifisial, ya ini yang disebut sebagai kecerdasan artifisial atau AI. Jadi AI di sini adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi dalam pendidikan AI digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dan mendukung proses pembelajaran secara otomatis. Jadi itu salah satu contohnya adalah penggunaan ChatGPT, Cici, itu semuanya untuk mendukung proses pembelajaran secara otomatis. Oke, lanjut di sini ada cara kerja dari AI. Di sini dia berupa masukan itu adalah data, jadi kita masukkan pertanyaan. Perintah suara bisa juga menggunakan perintah suara, Pak. Kalau pertanyaan itu berarti kita masukkan berupa teks dengan gambar. Bisa di sini jadi prosesnya nanti itu melalui pelatihan model. Jadi dia prosesnya itu dalam bentuk algoritma kecerdasan artifisial. Kemudian untuk proses luarannya itu berupa prediksi dan output. Jadi outputnya itu hasilnya itu berupa keputusan, hasil karya seni, kemudian prediksi dan saran. Iya, kecerdasan artifisial generatif (Gen AI). Lihat pakai di sini. Di sini ada data latih. Ada beberapa contoh, ada data latih, kemudian nanti diubah menjadi algoritma pembelajaran mesin. Pada teknologi kecerdasan artifisial berbasis pembelajaran mesin, file modul kecerdasan artifisial dihasilkan oleh algoritma pembelajaran mesin dengan berdasar pada masukan data latih. Jadi contohnya di sini ada contoh data latih. Ada gambar apa di atas? Ada gambar kucing dari beragam ras. Jadi ada semua jenis-jenisnya kucing. Ini yang gambar yang kedua adalah gambar anjing dari beragam ras. Jadi kalau misalkan kita masukkan semua jenis gambar anjing, bagaimana modelnya yang pastinya dia nanti tetap terbaca sebagai anjing. Kemudian kalau kita masukkan gambar kucing dari beragam ras, kan yang kita tahu itu kan beragam kucing beda-beda dari jenis bulunya apa? Iya. Nanti di sini kita bisa menggunakan machine, iya. Ini yang kita teachable matching. Ini untuk memasukkan teachable matching bisa kita gunakan di sini. Jadi kita masukkan gambar atau suara. Jadi nanti di sini kita oke. Lihat kita di sini ibu pakai web, kita pakai web ya. Kita ambil kelas yang pertama adalah kelasnya Yusnita. Jadi ibu ubah di sini namanya Yusnita. Oke. Coba kita ambil foto di sini. Sudah ada nih dari samping. Jadi nanti sebentar terbaca. Oke, dari tak memiliki. Iya. Oke, dari belakang. Coba kita belakang ya. Nanti sebentar itu dibaca bahwa ini adalah Yusnita, kan? Dibaca sama sistem. Ada yang tak balik. Oke. Siapa lagi ketua kelas? Coba di sini ketua kelas. Kita ambil kelas yang kedua. Iya. Kelas yang kedua. Siapa nama tak? Nabil. Untuk kelas yang kedua adalah Nabil. Coba di sini foto. Atau sendiri dulu. Ini sudah ada. Coba menyamping lagi. Oke, dari belakang. Apakah sebentar terbaca atau tidak? Oke, sudah. Kelas yang ketiga.
Siapa tuh lagi kelas yang ketiga? Ferdi, Bu. Ferdi. Firdaus. Sini Firdaus Pak. Bisa simpulkan apa keuntungan AI dalam pendidikan? Ada yang bisa katakan dulu, yang bisa menjawab apakah keuntungan AI dalam pembelajaran? Iya. Keuntungan AI dalam pembelajaran? AI membawa banyak manfaat seperti mempercepat proses administrasi, membantu analitis hasil belajar siswa secara akurat serta membuat materi pembelajaran lebih menarik. Iya. Jadi AI membawa banyak manfaat seperti mempercepat proses administrasi, membantu analisis hasil belajar siswa, serta secara akurat serta membuat materi pembelajaran lebih menarik. Oke. Jadi berasa pada materi coding dan kecerdasan artifisial ini Ibu sudah paparkan di atas. Jadi untuk ada yang bisa menarik kesimpulan tentang materi coding dan kecerdasan artifisial? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Apa yang bisa kita simpulkan dari materi ini? Ya, apa kita bisa simpulkan dari materi ini setelah Ibu tampilkan ini materinya? Apa yang menarik dari materi ini? Iya, katakan lagi kalau bisa. Coding, bagaimana tadi coding, bagaimana kecerdasan artifisial atau AI. Jadi kecerdasan artifisial itu sama dengan AI. Ya, apa yang katakan? Mendeteksi barang atau orang. Oke, ada lagi. Apa kesimpulan kita setelah mempelajari ini coding dan kecerdasan artifisial? Oke. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan setelah kita pelajari materi coding dan kecerdasan artifisial? Bagaimana tadi dengan menggunakan mesin table? Teachable matching? Bagaimana? Sudah bisa gunakan? Coba-coba gunakan. Apakah menarik? Menarik? Iya, jadi bisa kita masukkan, kita bisa pilih kelasnya berapa, kemudian berapa kelas yang kita inginkan, dan apa saja bendanya atau barang yang kita mau ketahui tingkat akurasinya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas sampai di sini materi coding dan kecerdasan artifisial? Sudah. Oke. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini apa yang sudah Ibu paparkan di atas bisa Anda semua bisa memahami apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas disiapkan. Seluruhnya, siap. Ucapkan salam kepada Ibu